Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 kelas C081 database ingin menjelaskan proyek kita. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Ilham Ramadhani dengan NPM 058 dengan job desk divisi perencanaan, dokumentasi dan desain PPT. Oke, kemudian saya Muhammad Zulfikar dengan nomor NPM 250810102998 sebagai CBT dan PBT. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Rizal dengan NPM 3 digit terakhir 164. Job desk saya menyusun laporan final project. Perkenalkan, nama saya Vena Makrimi Shulantika Wayar dengan NPM akhir 039, job desk-nya normalisasi 1NF sampai 3NF dan ERD. Kita masuk ke deskripsi, yaitu perencanaan database Udirota Gemilang dilakukan untuk membangun sistem pengelolaan transaksi penjualan yang terstruktur dan terintegrasi berdasarkan analisa data yang berasal dari invoice dan surat jalan. Ditemukan beberapa permasalahan seperti duplikasi data, pencatatan transaksi yang kurang terorganisir, serta kesulitan dalam pengelolaan dan menelusuri informasi pelanggan, produk, dan pengiriman. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan data serta mengurangi efisiensi operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan proses normalisasi data hingga mencapai bentuk 3NF, dilanjutkan dengan perencanaan ERD, CDM, dan BDM, serta implementasi database menggunakan MySQL Workbench. Hasil yang diperoleh adalah database yang mampu menghubungkan data dalam data pelanggan, toko, produk, transaksi, dan pengiriman secara terintegrasi sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih akurat, efisiensi, dan mudah dikembangkan. Selain mengurangi redundansi, data sistem ini juga mendukung penyajian informasi dan laporan transaksi secara lebih cepat serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Intinya dari proyek ini kami merancang database untuk UD Roda Gemilang guna mengatasi masalah duplikasi data dan pencatatan transaksi yang belum terstruktur melalui proses normalisasi serta merancangkan ERD, CDM, dan PDM. Dihasilkan database yang terintegrasi sehingga pengelolaan data pelanggan, produk, transaksi, dan pengiriman menjadi lebih akurat, efisien, serta mudah digunakan. Untuk slide selanjutnya yaitu source, ini dari PT Surya Mas Agung, perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang fokus pada industri pengolahan karet khusus vulkanisir, ban truk, bus, soliter, dan lain-lain. Masuk slide selanjutnya yaitu source. Pada model ini kita mengambil sumber data atau bukti transaksi. Pada modul 1, kami memulai perancangan database dengan mengumpulkan sumber data digunakan sebagai dasar analisis. Sumber data yang kami gunakan berasal dari invoice, data surat jalan PT Surya Mas Agung. Dari dokumen tersebut kami memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan transaksi penjualan seperti data pelanggan, toko, produk, jumlah barang yang dibeli, harga, hingga informasi pengiriman. Data-data inilah yang nanti menjadi landasan dalam pembentukan tabel database. Slide selanjutnya yaitu tabel-tabel. Di sini ada 2, tabel awal dan perbaikan tabel. Tabel awal dan perbaikan tabel. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyusun tabel awal berdasarkan informasi yang terdapat pada invoice dan surat jalan. Pada tabel awal, seluruh data transaksi masih tergabung menjadi satu sehingga dapat kemungkinan terjadi pengulangan data.
Oleh karena itu, dilakukan proses perbaikan dengan memisahkan data ke dalam beberapa tabel yang lebih terstruktur, yaitu pelanggan, toko, kategori, produk, transaksi, detail transaksi, dan pengiriman atau surat jalan. Pemisahan ini bertujuan agar data lebih mudah dikelola dan mengurangi redundansi. Untuk selanjutnya itu penjelasan singkat mengenai tabel-tabel. Di sini kami hanya mengambil beberapa contoh dari hasil model 1 dapat disimpulkan bahwa data yang berasal dari invoice dan surat jalan berhasil diidentifikasi, kemudian dipecah menjadi beberapa tabel lebih terstruktur seperti pelanggan, toko, produk, transaksi, detail transaksi, dan pengiriman. Pembentukan tabel-tabel ini menjadi dasar dalam proses perancangan database karena setiap data sudah dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing sehingga lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Selanjutnya, setelah tabel-tabel tersebut terbentuk, dilakukan proses normalisasi untuk mengurangi redundansi data dan memastikan struktur database menjadi lebih baik. Untuk menjelaskan mengenai tahap normalisasi dari 1 NF hingga 3 NF akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Pada slide ini, kami menampilkan proses normalisasi data dari bentuk awal hingga mencapai 3 NF. Tahap pertama adalah 1 NF, yaitu memastikan setiap atribut memiliki nilai yang bersifat atomik atau tidak memiliki data ganda dalam satu kolom. Selanjutnya, 2 NF. Kami menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan data ke dalam tabel yang lebih spesifik berdasarkan kunci utama. Kemudian, pada 3 NF, kami menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada primary key. Hasil dari proses normalisasi ini adalah struktur database yang lebih terorganisir, mengurangi redundansi data, meminimalkan risiko inkonsistensi, serta mempermudah proses pengelolaan dan pengembangan sistem. Lanjut slide berikutnya. Pada slide ini, kami menampilkan ERD yang dibuat berdasarkan hasil normalisasi sebelumnya. ERD ini menggambarkan entitas utama dalam sistem seperti tabel pelanggan, toko, kategori, jenis barang, merek, produk, transaksi, detail transaksi, dan pengiriman atau surat jalan, atribut yang dimiliki masing-masing tabel. Setiap entitas memiliki primary key sebagai identitas unik dan beberapa tabel juga memiliki origin key untuk menghubungkan antar entitas. Sebagai contoh, tabel detail transaksi berfungsi sebagai penghubung antar tabel transaksi dan produk, sehingga satu transaksi dapat memiliki beberapa produk. Dengan adanya ERD ini, hubungan antar data menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan proses implementasi database pada tahap berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya dengan teman saya. Oke, kemudian yang slide berikutnya ada CTM. CTM ini yaitu Conceptual Data Model. Di tahap ini, kita mendesain basis data dari sudut pandang bisnis proses dan logika murni tanpa terikat oleh aturan teknis dari software DBMS tertentu. Di dalam CTM ini kita berhasil mengidentifikasi 9 entitas utama yang dipresentasikan oleh kotak-kotak berwarna seperti itu. Mari kita lihat kotak berikut ini. Yaitu yang pertama ada pelanggan dalam kotak hijau ini, yaitu menyimpan data entitas yang melakukan pembelian dengan atribut seperti ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Kemudian yang berikutnya ada toko yang berwarna ungu, yaitu merepresentasikan outlet atau cabang yang memiliki atribut ID toko,
nama toko, alamat toko, dan nomor telepon penjual. Kemudian yang ketiga yaitu ada kategori yang berwarna merah dan jenis barang, yaitu yang berwarna magenta, yaitu dua entitas yang berfungsi sebagai pengelompokan hierarkis untuk klasifikasi produk. Kemudian ada merek, di sini warnanya biru tua, yaitu menyimpan data brand atau produsen dari produk. Kemudian ada produk sendiri, yaitu yang berwarna biru muda, yang menjadi entitas sentral yang menampung informasi komoditas dengan atribut yaitu nama produk, tahun, dan harga satuan. Kemudian ada transaksi yaitu kotak kuning, dan juga detail transaksi yaitu yang berwarna coklat, yaitu pasangan entitas yang menangani core business proses. Entitas transaksi mencatat data global seperti tanggal dan total, sementara detail transaksi mencatat item spesifik yang dibeli beserta kuantitasnya yaitu jumlah. Kemudian pengiriman atau surat jalan yaitu yang berwarna hijau muda. Entitas logistik yang bertugas untuk mencatat rekam jejak distribusi barang kepada pelanggan dengan atribut nomor surat jalan, tanggal kirim, tanggal pengiriman, dan alamat tujuan. Hubungan antara entitas ini digambarkan secara abstrak melalui garis relasi untuk menunjukkan bagaimana entitas bisnis ini saling berinteraksi satu sama lain secara logis. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada PDM. PDM ini yaitu merupakan physical data model, yaitu merupakan representasi fisik yang sudah siap dieksekusi dalam database management system atau DBMS. Perubahan dari CDM ke PDM ini melibatkan beberapa transformasi teknis yang sangat krusial, yaitu penerapan tipe data spesifik atau data typing, yaitu setiap tabel pada slide 12 ini semua atribut telah bertransformasi menjadi kolom entry data yang memiliki tipe data yang definitif. Sebagai contohnya yaitu seluruh atribut identifier seperti ID pelanggan, ID produk, dan ID toko diberikan tipe data INT, yaitu maksudnya integer, untuk efisiensi indeks penyortiran. Sementara itu, untuk atribut tekstual seperti nama dan alamat, kita menerapkan tipe data varchar dengan panjang karakter yang terukur untuk mengoptimalkan penggunaan memori penyimpanan. Kemudian ada primary key, yaitu PK, dan relasi kardinalitas, yaitu setiap atribut kunci utama atau primary key diletakkan di baris paling atas dan ditandai secara visual untuk menjamin entity integrity, yaitu tidak boleh ada record data yang duplikat atau sama. Kemudian ada foreign key atau FK dari relasi kardinalitas, yaitu relasi abstrak yang sebelumnya ada di CDM kini telah berubah menjadi foreign key atau FK yang nyata. Bisa kita lihat yaitu garis yang putus-putus ini berujung cabang atau cross notation yang menghubungkan antar tabel, yaitu misalnya relasi antara tabel pelanggan dengan tabel transaksi melahirkan ID pelanggan sebagai foreign key dalam tabel transaksi. Kemudian struktur kategori, jenis barang, dan merek semuanya bermuara dan menyumbangkan foreign key-nya ke dalam tabel produk. Lalu tabel detail transaksi bertindak sebagai tabel jembatan atau associative table yang merekam relasi many to many antara produk dan transaksi, ditandai dengan ditariknya ID produk dan ID transaksi dalam tabel tersebut. Kemudian kesimpulannya yaitu slide 11 dan 12 ini menunjukkan proses perancangan top down yang ideal, yaitu slide 11 berfungsi sebagai jembatan komunikasi dengan pihak manajemen atau user untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan bisnis dan entitas data telah terakomodasi dengan lengkap. Kemudian yang slide 12 ini menunjukkan dokumen cetak biru teknis bagi database administrator untuk memulai DDL atau Data Definition Language, membuat tabel, dan menyusun rekam relasi fisik di dalam server database sistem kita. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada slide DDL create. Nah, DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Nah, di DDL itu ada sintaks namanya create. Create itu berfungsi sebagai untuk membuat tabel. Bisa kita lihat di sini ada sintaks create table detail transaksi.
Setelah itu di dalamnya terdapat kolom-kolom yakni ID detail transaksi, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Nah, sebelum DDL create ini dibuat, database masih kosong, dan setelah dibuat nanti akan muncul label detail transaksi. Boleh di next. Selanjutnya ada DDL alter. Alter sendiri itu digunakan untuk mengedit suatu tabel ataupun kolom. Nah, di contoh sintaks ini ada alter table pelanggan, berarti kita mengambil dari tabel pelanggan. Lalu ada add email, berarti kita akan menambahkan email, kolom email dengan varchar, dengan data tipe varchar 50, yang berarti maksimal karakter adalah 50. Nah, bisa kita lihat di sini di before, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, transaksi, ID transaksi. Sebelumnya hanya itu saja. Lalu setelahnya ada after, yakni ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, transaksi, ID transaksi. Boleh minta tolong di next. Nah, selanjutnya ada DDL drop. DDL drop ini sendiri untuk menghapus suatu tabel seperti di sintaks drop table surat jalan, drop table transaksi, drop table toko. Nah, sebelumnya tabel-tabel seperti surat jalan, transaksi, dan toko itu masih ada. Nah, setelahnya tabel-tabel tersebut menghilang dan hanya menyisakan tabel-tabel sebelumnya yang tidak dihapus. Boleh minta tolong di next. Selanjutnya ada DML insert. Nah, kalau DDL itu untuk membuat tabel, kalau DML itu untuk data-data yang ada di dalam tabel. Untuk DML sendiri ada sintak insert seperti di contoh pada PPT. Sintak insert itu adalah insert into pelanggan, berarti kita akan memasukkan ke tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon. Lalu setiap kolom akan diisi dengan kode ID pelanggan dan nama pelanggan, yaitu PT Trans Armada Sinergi. Ada alamat yakni Jalan Yos Sudarso dan nomor telepon 0214302388. Nah, sebelum sintak insert ini dimasukkan, tabel pelanggan hanya terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, transaksi, ID transaksi. Nah, setelah sintaks insert tadi dimasukkan, akan muncul data-data dari pelanggan. Dari ID pelanggan tadi sudah terisi oleh kode ID pelanggan, nama pelanggan juga sudah terisi, alamat pelanggan juga sudah terisi, dan nomor telepon juga sudah terisi. Boleh minta tolong di next. Nah, selanjutnya ada DML update. Sesuai namanya, update di sini untuk memperbarui suatu data dalam tabel. Di sintaks ini contohnya ada update emd.pelanggan, berarti kita akan mengupdate data dari tabel pelanggan. Set nama pelanggan, berarti kita mau mengupdate data dari nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Nah, sebelumnya akan muncul ID pelanggan, ID pelanggan sebelum dan sesudahnya akan menjadi berbeda sesuai dengan apa yang kita inginkan pada sintaks update. Boleh minta tolong di next. Selanjutnya ada DML delete. Sesuai namanya, delete yakni untuk menghapus suatu data dalam kolom. Kita ambil contoh delete from my db.pelanggan, berarti kita akan menghapus data dari tabel pelanggan. Where, di mana kita akan menghapus dari kolom ID pelanggan sama dengan PLG 001. Nah, di before PLG 001 itu masih ada, dan setelahnya PLG 001 menghilang
digantikan oleh PLG 002. Boleh minta tolong di next. Selanjutnya untuk DML yang terakhir ada DML select. Nah, sintaksnya itu select from mydb.pelanggan, berarti kita akan menggunakan memilih tabel pelanggan, lalu select nama pelanggan, nomor telepon, itu adalah kolom dari tabel pelanggan, from mydb.pelanggan, berarti itu dari tabel pelanggan. Sebelumnya before ID masih terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon. Nah, ketika kita menginputkan sintaks nama pelanggan, nomor telepon itu di select, berarti nanti outputnya akan hanya menampilkan nama pelanggan dan nomor telepon. Bisa kita lihat sendiri di contoh gambar after. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas ataupun kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.